Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Siti Sarah. Saya dari kelas A 2023 dengan NIM 2411127343. Izin Pak, di sini saya akan mempresentasikan tugas video PPT Literasi Digital saya dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan yang berjudul Teori Keperawatan Virginia Henderson. Baik, di sini saya akan membacakan biografi dari Henderson. Henderson lahir pada tanggal 30 November 1897 di Amerika Serikat. Beliau meninggal pada 19 Maret 1996 di Connecticut, Amerika Serikat. Beliau adalah pendidik keperawatan. Pada tahun 1937, beliau menciptakan kurikulum keperawatan dasar untuk National League of Nursing. Pada tahun 1939, beliau merevisi buku teks keperawatan Harmer untuk edisi keempat dan kelima. Pendidikan dari Virginia Henderson yaitu Army School of Nursing 1921 di Teacher College, Columbia University. Beliau dikenal dengan ibu keperawatan modern. Beliau mengembangkan model keperawatan terkenal yaitu The Activities of Living. Latar belakang dari Virginia Henderson yaitu Virginia Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai penolong individu saat sakit atau sehat dalam melakukan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk kesehatan, pemulihan, kematian yang damai, dan individu yang dapat melakukannya sendiri jika mereka mempunyai kekuatan, keinginan, atau pengetahuan. Proses keperawatan mencoba melakukan hal tersebut dan tujuannya adalah kebebasan. Henderson dalam teorinya mengkategorikan 14 kebutuhan dasar semua orang dan mengikut sertakan fenomena dari ruang lingkup klien berikut ini, yaitu fisiologis, psikologis, sosiokultural, spiritual, dan perkembangan. Model konsep keperawatan dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit ataupun sehat dengan memberikan dukungan pada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Pemahaman konsep tersebut didasari kepada keyakinan dan nilai yang dimilikinya, diantaranya yang pertama, manusia akan mengalami perkembangan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang kehidupan. Yang kedua, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu akan mengalami ketergantungan sejak lahir hingga menjadi mandiri pada dewasa yang dapat dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Yang ketiga, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, diantaranya terhambat dalam melakukan aktivitas, belum dapat melaksanakan aktivitas, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Lalu konsep utama paradigma teori keperawatan Virginia Henderson, yang pertama ada manusia. Manusia atau individu dianggap sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kemandirian yang terdiri dari 14 macam kebutuhan dasar dalam asuhan keperawatan, yaitu yang pertama bernapas dengan normal, yang kedua makan dan minum dengan cukup, yang ketiga mampu melakukan eliminasi dengan teratur, yang keempat bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, yang kelima istirahat tidur, yang keenam menggunakan pakaian yang nyaman, membuka dan memakai pakaian, yang ketujuh menjaga suhu tubuh dengan rentang normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan. Yang ke-8 menjaga tubuh tetap bersih, terawat, dan melindungi kulit dari kerusakan. Yang ke-9 menghindari lingkungan yang berbahaya dan menghindari trauma. Yang ke-10 melakukan komunikasi dengan orang lain dan mampu mengekspresikan perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, dan pendapat. Yang 11 melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan moral. Yang ke-12 bekerja dan menghasilkan karya atau prestasi. Yang ke-13 melakukan aktivitas bermain dan relaksasi. Dan yang terakhir mempelajari, menggali, dan memprioritaskan kepuasan terhadap fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek lingkungan. Yang pertama, individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan mereka, namun kondisi sakit akan menghambat kemampuan tersebut. Yang kedua, perawat harus melindungi pasien dari cedera mekanis. Yang ketiga, perawat harus memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan dokter. Lalu yang keempat, dalam pemberian layanan kepada klien, terjalin hubungan antara perawat dan klien. Lalu yang ketiga ada kesehatan. Virginia Henderson tidak mendefinisikan kesehatan secara eksplisit. Dirinya hanya mengungkapkan jika kesehatan memiliki hubungan dalam meningkatkan atau mempengaruhi kepuasan dan kemandirian pada pasien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang terakhir ada keperawatan. Keperawatan menurut Virginia Henderson adalah sebuah seni yang menekankan pada sisi empati
sebagai seorang perawat. Perawat dengan peran yang unik karena tidak hanya membantu atau mengkaji individu yang sakit, tetapi juga membantu atau mengkaji individu yang sehat, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan dan mengantarkan pasien menuju kematian yang damai. Virginia Henderson juga memandang bahwa seorang perawat bertugas memberikan kekuatan, keyakinan, dan pengetahuan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Lalu manfaat teori Virginia Henderson pada praktek keperawatan, yaitu membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan tingkat kenyamanan dan meningkatkan hasil perawatan, melengkapi model konseptual perawatan yang telah ada, dan teori Virginia Henderson memberikan pernyataan tentang profesi perawat yang unik terlepas dari profesi kedokteran, sehingga perawat dapat menentukan rencana keperawatannya dengan mandiri tanpa menunggu instruksi dari dokter. Lalu aplikasi model Virginia Henderson dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang pertamanya ada pengkajian. Yang perlu dikaji adalah core atau inti dan 14 komponen kebutuhan dasar manusia atau pasien. Core atau inti yaitu data diri pasien yang terdiri dari umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, nilai-nilai keyakinan, serta riwayat timbulnya penyakit. Lalu 14 komponen kebutuhan dasar manusia atau pasien yaitu perawat mengkaji ke-14 komponen dasar. Komponen pertama dinilai secara penuh, kemudian menuju pada komponen selanjutnya. Lalu yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa dirumuskan berdasarkan dari analisis dari ke-14 komponen kebutuhan dasar manusia atau pasien. Lalu yang ketiga ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah perencanaan yang melibatkan pembuatan rencana agar sesuai dengan kebutuhan individu, memperbaharui jika diperlukan, dan menjamin bahwa ini sesuai dengan yang ditentukan dokter. Sebuah rencana yang baik mengintegrasikan pekerjaan dari semua yang ada dalam tim kesehatan. Lalu yang keempat ada implementasi. Implementasi adalah perawat yang membantu pasien melaksanakan aktivitas untuk memelihara kesehatan, untuk menyembuhkan dari sakit, atau untuk membantu dalam kematian yang tenang. Implementasi bersifat individu tergantung pada prinsip fisiologis, umum, latar belakang, budaya, keseimbangan fisik, dan intelektual. Proses melakukan penyusunan rencana perawatan yang telah disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang telah disusun dalam rencana perawatan untuk pemulihan dari kondisi sakit atau meninggal dengan damai. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Menurut Henderson, perawat akan melakukan evaluasi berdasar pada tingkatan di mana pasien dapat mandiri. Dalam kesinambungan tahap-tahap tersebut antara pengkajian, diagnosa, perawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu catatan akhir yang berupa perkembangan dalam kriteria yang diharapkan dalam pencapaian kemandirian pasien dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari berdasarkan 14 kebutuhan dasar manusia. Lalu kesimpulan dari teori keperawatan Virginia Henderson yaitu kontribusi yang berharga dalam pengembangan praktek keperawatan modern. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, teori ini telah mengubah cara perawat melihat dan memberikan perawatan kepada pasien. Dalam teori ini, Henderson mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi untuk mencapai kesehatan dan pemulihan yang optimal. Teori ini telah memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan perawatan yang holistik berdasarkan bukti dan berfokus pada pemulihan pasien. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya memilih lokasi perawatan yang tepat, memberikan obat-obatan yang sesuai, mengobati pasien dengan cara yang tepat, dan mempertimbangkan biaya yang terlibat dalam perawatan. Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam praktik keperawatan, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan efektif untuk pasien mereka. Baik, sekian terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi saya. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.